Hello everyone, I'm Zizkia Deladri and I'm an 11th grade student at Senior High School 1 Sawalunto. Yang terhormat, Bunda Literasi Kota Sawalunto, yang terhormat Dewan Juri beserta Panitia Pelaksana Pemilihan Duta Baca Kota Sawalunto, para hadirin dan tamu undangan serta teman-teman semua yang saya sayangi. Dr. Seuss merupakan seorang penulis paling populer sepanjang masa, pernah mengatakan bahwa semakin banyak kamu membaca, maka semakin banyak pula hal yang kamu ketahui. Dengan banyaknya hal yang kamu ketahui, maka akan semakin banyak pula hal yang kamu pelajari, yang akan membawa kamu untuk mengunjungi banyak tempat di dunia. Hal tersebut berarti membaca merupakan sarana bagi kita dalam memperoleh berbagai macam informasi serta ilmu pengetahuan, dan menjadi cara paling dasar untuk dapat mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Berdasarkan data pada tahun 2022 mengenai indeks IPLN serta juga TGM masyarakat Kota Sawalunto, yaitu berada pada kategori sedang, yaitu dengan indeks 60,1 untuk TGM dan IPLN 74,14. Dan Sang Raja Kuis Indonesia, Helmi Yahya, pernah juga mengatakan bahwa orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu, dan orang yang tidak banyak tahu pastinya akan sangat dekat dengan yang namanya kebodohan, dan kebodohan itu sendiri akan sangat dekat dengan kemiskinan. Berdasarkan data pada tahun 2021, Kota Sawalunto telah menjadi kota pertama yang memiliki angka kemiskinan paling kecil se-Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu prestasi yang patut untuk kita banggakan serta juga dapat kita tingkatkan, yang mana bila didasarkan kembali kepada perkataan Helmi Yahya bahwa membaca berhubungan erat dan dapat menekan angka kemiskinan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita semua untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, terutama Kota Sawalunto, kota yang sama-sama kita cintai ini. Ada pun beberapa program ataupun solusi yang dapat saya tawarkan jika saya terpilih menjadi Duta Baca Kota Sawalunto, yaitu yang pertama, membiasakan diri atau insan individu untuk membaca selama 30 menit dalam sehari, di mana pembiasaan tersebut dapat kita mulai dengan cara membiasakan diri dalam membaca buku-buku yang kita sukai terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengadakan atau membuat digital campaign. Jadi di lain sisi nanti saya akan bersosialisasi secara face to face atau tatap muka, kita dapat melakukan kampanye dengan cara memanfaatkan era digital sekarang ini dengan membuat akun khusus literasi Kota Sawalunto, yaitu dengan membuat berbagai macam konten dan konsep-konsep konten, misalnya bisa seperti interview ataupun seperti podcast maupun berbagai macam konsep lainnya yang nantinya akan kita buat targetnya setiap bulannya. Yang ketiga yaitu mengadakan festival Sawalunto Literasi Festival, di mana festival literasi Kota Sawalunto ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Kota Sawalunto serta juga untuk dapat benar-benar menggali potensi masyarakat Kota Sawalunto dan anak-anak Kota Arang, sehingga kita dapat memiliki daya saing yang lebih maksimal nantinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama mengejar ilmu, karena ilmu tidak akan pernah meninggalkan kita. So, ladies and gentlemen, before we go to the next station, let me tell you a little story about the ant and the grasshopper. One summertime, in the field, the grasshopper was hopping about, singing and chirping to his heart's content. And do you know, when he was busy with singing and chirping, he saw an ant pass by, walk away, and whirring along with great effort, an ear of corn he was taking to the nest. Then he shouted to the ant like, "Hey ant, why are you so busy? Let's come and chill with me," said the grasshopper. Then the ant just responds, "Instead of toiling more away, no, grasshopper. You know, I'm helping to lay up wood for the winter, and I recommend you to do the same," said the ant wisely. But the dumb and stubborn grasshopper just denied and replied with, "Huh? No ant, you know that we have got plenty of food right now," said the grasshopper. Then, ladies and gentlemen, you know, when the winter came,
The grasshopper found itself dying of hunger while he saw all the ants distributing their food they collected from the summer. Then the grasshopper regretted and knew it. The end. I'm Zaskia Nela Azri. Sorry for all mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Zaskia Naila Adri. Mana sebutannya Zaskia? Go Spansa, go Spansa, go Isa, go Isa. Oke, luar biasa. Ini sebelum ke sesi wawancara, teman-teman paham nggak yang sampai Zaskia tadi? Paham atau paham? Paham, luar biasa. Oke, diberi kesempatan kepada Dewan Juri, dipersilakan. Baik, Zaskia, terima kasih. Tadi bicara tentang Dr. Zeus, saya juga penggemar Dr. Zeus. Ceritakan satu pesan dari buku apa dari Dr. Zeus yang masih teringat sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi sebenarnya Zaskia sendiri belum pernah membaca buku Dr. Seuss. Zaskia sendiri mengambil kutipan dari Dr. Seuss karena itu tuh begitu memotivasi Zaskia, yaitu dengan membaca itu merupakan sarana kita dalam memperoleh segala macam informasi. Jadi untuk bukunya sendiri Zaskia belum pernah baca Bapak. Zaskia, only 2% who can use English language in this moment, and so far so good. And you take the English from the TikTok, huh? A little bit and in the school Okay. also. So pertanyaannya, jika hanya tinggal kamu sendiri yang akan mengkampanyekan Duta Baca itu, tidak ada orang lain yang mau ikut, lalu apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Jadi jika hanya tinggal Zaskia sendiri untuk melaksanakan kampanye, maka Zaskia akan berusaha untuk yang pertama kali Zaskia lakukan yaitu memperkuat diri Zaskia bahwa Zaskia masih bisa untuk melakukan kampanye sehingga dapat menyukseskan dan mengembangkan budaya membaca. Adapun langkah yang bisa Zaskia lakukan yaitu yang pertama mungkin bisa dari segi keluarga Zaskia terlebih dahulu. Kebetulan dalam keluarga besar banyak anak juga anak kecil. Lantas bisa juga dengan teman-teman terdekat yang mungkin nantinya pasti bisa untuk terkontaminasi untuk gemar membaca, dan akan dikembangkan juga kepada masyarakat yang lebih luas nantinya jika Zaskia terpilih menjadi duta baca Kota Solo. Halo Saskia. Halo Ibu. Yeah. I would like to ask you only one question. And please answer it shortly because we have run out of time. So, if I heard that you have a lot of action plan if you become already ambassador. You mentioned about 3 or 4 that I heard before previously. And then I just want to know that please choose only one priority other of the 3 or 4 action plan that you mentioned. Only one, and then give me a target or timeline to be executed. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mungkin untuk yang paling prioritas pertama dalam program yang Zaskia pilih yaitu dengan mengkampanyekan secara digital, di mana kita tahu pada era digital sekarang ini media sosial itu kita gunakan
memang menyebar lebih luas daripada yang kita bayangkan. Nah, jadi untuk lebih memperluas serta juga memperdalam, maksudnya lebih mengajak teman-teman semua agar ingin ataupun memiliki niat motivasi untuk membaca dapat kita lakukan dengan menggunakan media sosial itu, Ibu. Seperti misalnya dalam TikTok kita dapat membuat konten podcast ataupun interview ataupun jenis-jenis konsep lainnya. Untuk timelinenya mungkin bisa kita mulai setelah terjadinya pemilihan duta baca dan telah ditetapkan, mungkin dalam 1 minggu ke depan atau beberapa minggu ke depan bisa kita mulai bahas tentang pemulaian konten tersebut. Untuk dapat kita lakukan juga di mana kepastian tempatnya di mana, serta juga apa-apa saja, dan nantinya akan kita buat target per bulannya ke depannya agar lebih produktif dalam pengelolaannya. Kalau dari Ibu bahasa Indonesia aja nih Zaskia. Nah, tadi kan Zaskia ada menyinggung tentang IPLN atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, di mana salah satu indikator dalam penghitungan IPLN adalah pemerataan layanan perpustakaan. Nah, untuk Kota Sawalunto, tingkat perpustakaan desa kita masih tiga desa yang memiliki perpustakaan desa. Nah, apa nih trik-trik atau upaya dari Duta Baca kepada pemangku kepentingan di desa supaya ada penambahan perpustakaan desa. Mumpung di sini juga ada Bapak Camat yang memiliki wilayah koordinir untuk wilayah masing-masing kecamatan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau menurut dan upaya Zaskia sendiri, kalau misalnya untuk menambah perpustakaan di setiap desa, yaitu yang pertama tuh kita tuh benar-benar harus menanamkan terlebih dahulu tentang niat serta minat baca itu pada setiap individu. Jadi dengan sosialisasi terlebih dahulu. Nantinya baru bisa kita mulai langkah selanjutnya, yaitu dengan cara kita bisa seperti misalnya bukan hanya sebuah perpustakaan saja, bisa jadi juga hanya sebagai satu tempat nanti di mana kita letakkan pada tempat yang strategis beberapa buku-buku yang memang diminati oleh masyarakat di sana. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan juga terima kasih kepada pihak sekolah, guru-guru dan orang tua serta keluarga dukungan dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.